Good morning, student. How are you today? I hope you are always fine. Now, before we start our learning today, please prepare your book. Hari ini kita akan membahas pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 7 mengenai toleransi. Bagaimana sih remaja Kristen terhadap toleransi, baik di lingkungan masyarakat, di sekolah, di rumah, bahkan di tempat ibadah pada umumnya. Nah, Miss akan menjelaskan pembelajaran ini melalui video yang akan Miss sediakan berikut ini. Selamat menyimak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mengenai bekerja sama untuk kemanusiaan. Nah, kita sudah belajar sebelumnya di minggu lalu mengenai toleransi. Apa sih itu toleransi? Toleransi adalah sikap menerima sesama sebagaimana adanya mereka. Jadi kita tidak membeda-bedakan, entah itu karena warna kulit, kebangsaan, ras, budaya, suku, atau apapun itu. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang luas gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki banyak suku, budaya. Bahkan untuk hal ini pun Indonesia mau menghargai, saling menghormati ya. Kemampuan bertoleransi adalah salah satu dari karakter bangsa Indonesia. Nah, bersikap toleran harus merupakan keputusan pribadi yang kita ambil berdasarkan kesadaran. Ketika kita mampu bertoleransi, kita tidak lagi menghakimi dan menilai keberagaman yang ada dalam kehidupan sebagai hal yang buruk, melainkan membuka kesempatan kepada setiap orang untuk menunjukkan kepribadiannya yang unik. Nah, di Indonesia kita secara khusus harus belajar bersikap toleran dalam hal agama, pendapat, cara beribadah. Nah, hal itu mengurangi tingkat kekerasan yang berkaitan dengan sara, yaitu suku, agama, dan ras yang kerap melanda negeri ini. Jika kita ingin perbedaan yang ia miliki dihargai dan dihormati, kita pun harus menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Remaja Kristen dan toleransi. Apakah dengan bersikap toleran dapat membahayakan iman? Tentu tidak. Bersikap toleran dapat menghasilkan hidup yang rukun dan damai. Kita melihat bahwa Indonesia memiliki berbagai macam budaya. Oleh sebab itu, kita sebagai remaja-remaja yang takut akan Tuhan harus menghargai setiap budaya yang ada di Indonesia. Bukan berarti kita membeda-bedakan. Nah, kadang dunia memandang masa muda atau remaja sebagai saat yang terbaik untuk diisi, bahkan dihabiskan dengan mengacap berbagai pengalaman, menikmati berbagai kesempatan, bahkan memuaskan hawa nafsu atau keinginan daging. Nah, banyak yang mengatakan bahwa hidup hanya sekali. Jika tidak lagi muda, kapan lagi? Nikmati masa muda sebab itu tidak akan terulang. Bahkan banyak jargon lainnya merupakan pemikiran yang ditanamkan dan diikuti remaja ketika menghadapkan pandangan dunia. Nah, kita memiliki budaya di dalam diri kita masing-masing, karena kita berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu, di sini kita tidak mau melihat pemandangan atau pandangan yang dunia katakan terhadap diri kita. Nah, di sini kita melihat bahwa banyak remaja yang di luar sana menjalani hidupnya itu dengan cara hal yang tidak baik, yaitu menggunakan narkoba, bahkan merokok. Jika kita melihat ketika orang merokok, itu mereka sama saja membakar uang. Karena ketika mereka membeli, itu hanya dihabiskan sesaat namun tidak ada gunanya. Yang ada
merusak organ-organ di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita sebagai remaja yang takut akan Tuhan, kita menghindari sesuatu hal yang negatif, yang berdampak buruk dalam diri kita. Berbeda dengan cara dunia memandang, kesucian adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita usahakan selagi muda. Menginginkan sesuatu yang lebih penting dan bermutu daripada menghabiskan waktu untuk bersenang-senang namun tidak ada artinya. Jadi di sini kita berani untuk menolak, ya, dan kita lebih baik untuk membaca atau merenungkan firman Tuhan dalam diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, ada pertanggungjawaban yang Tuhan mintakan terkait masa muda kita atau masa remaja kita, mengenai dengan cara apa seseorang menghabiskan masa mudanya, masa remajanya. Ketika sekitar mencoba menghanyutkan dalam suatu gaya hidup, mengejar berbagai kesenangan, dan sekedar mengikuti keinginan hati, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan serta akan menghakimi setiap perbuatan masa muda seseorang. Jadi Tuhan pun meminta pertanggungjawaban dalam diri kita. Nah, untuk hal yang seperti ini kita tidak perlu mengikuti apa yang dunia tawarkan terhadap kita. Ya, oleh sebab itu kita mau agar Tuhan memimpin hidup kita, agar kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Jika ada orang-orang sekitar memberikan sesuatu hal yang tidak baik, kita cukup untuk menolak, karena itu hanya sebagai kesenangan sesaat. Bukan berarti kita kan sama, kita budayanya sama seperti ini. Tapi ketika kita tahu bahwa hal itu tidak baik, kita tidak perlu untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Masa muda atau remaja yang takut akan Tuhan, yaitu masa di mana seseorang berkenalan dan mengingat penciptanya. Masa di mana dapat menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mengenalkan yang memberi hidup. Di sini dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Suatu kehidupan yang murni di masa muda menjamin generasi ilahi yang penuh kemenangan dalam hidup dan menggenapi rencana Tuhan. Jadi tidak sedikit orang berpikir bahwa hidup orang saleh dan rohani hanya bagi orang tua dan lanjut usia. Bukankah tidak semua orang mengalami masa tua? Mungkin kita tahu bahwa setiap kita bisa saja dipanggil Tuhan kapan saja. Baik ketika kita masih remaja, atau masih kecil, atau sudah dewasa, Tuhan bisa panggil kita kapanpun. Oleh sebab itu Tuhan merindukan agar generasi ke generasi mewarisi perjanjiannya dan menjadi alat untuk kemuliaannya. Jadi kita di sini saling menopang dalam kehidupan, baik bermasyarakat, bergereja, bertetangga, berteman, bahkan ketika kita bersosialisasi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, remaja yang takut akan Tuhan, dididik dalam ajaran Tuhan, akan mewujudkan suatu era yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kehendak Tuhan dicari dan dilaksanakan. Di sini warisan rohani dan jasmani pun akan dimiliki. Jadi setiap orang tua yang melakukan tugasnya membimbing anak-anak di jalan Tuhan, pasti Tuhan mempunyai umat yang teguh. Jadi di sini kita saling menghargai satu sama lain. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita memberi dampak yang baik, baik itu dalam keluarga, dalam bermasyarakat, baik dalam lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, tempat kita bermain, tempat kita berbagi. Kita memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar.
Dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi teladan hidup terbaik dan terindah dalam kitab atau dalam firman Tuhan yaitu Yusuf dan Daud. Ini hanya sebagai contoh, ambil. Mereka menjalin hubungan dengan Tuhan dengan hidup taat pada petunjuk Tuhan. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, otomatis kita akan memiliki rasa toleran terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh remaja untuk memiliki sikap hidup toleransi, yaitu mengembangkan sikap saling mengenal secara mendalam, baik dalam adat, budaya, agama, dan lain-lain. Lalu mengembangkan sikap saling menghargai, mengembangkan sikap saling percaya dalam kemajemukan kerjasama dengan orang yang berbeda. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, itulah simbol atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, apapun perbedaannya, kita tetap selalu menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, mohon untuk dijawab. Jangan lupa untuk tetap sukacita, selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan jangan lupa untuk memiliki sikap toleransi terhadap sesama kita. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.